Oke teman-teman, kembali lagi di channel STJ Edia Official. Pada video ini saya akan memberikan informasi soal konten yang digunakan ulang. Kenapa ini penting teman-teman? Karena bisa menggagalkan monetisasi channel teman-teman, atau nanti channel teman-teman itu bisa saja tidak disetujui untuk monetisasi. Nah, hari ini saya mendapatkan tangkapan layar atau screenshot dari teman komunitas di TC Edia tab komunitas ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di komunitas tersebut, nanti link ada di bawah. Teman kita ini namanya Kak Jusman, dia punya 3 channel, salah satunya sudah berhasil termonetisasi ya, dan menghasilkan uang tentunya, tetapi ada 2 channelnya yang masih perlu ditinjau ulang. Jadi ada notif di saat sudah mengajukan monetisasi seperti ini ya. Nah, apa saja yang isi dari notif tersebut? Nah, setelah rekan kita atau teman-teman nanti sudah memenuhi syarat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, lalu sudah verifikasi 2 langkah dan 0 teguran, itu belum tentu channel teman-teman itu langsung termonetasi atau langsung mendapatkan uang. Tetapi teman-teman harus menunggu peninjauan. Oke ya, harus menunggu peninjauan. Nah, di sini channel rekan kita itu tidak disetujui untuk monetisasi, teman-teman. Jadi, setelah meninjau permohonan Anda, kami menetapkan bahwa channel Anda tidak mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Jadi walaupun sudah 1000 subscriber, 4000 jam tayang, tetapi kalau belum memenuhi ya tentunya belum bisa menghasilkan uang begitu. Nah, yang perlu dilakukan apa? Di sini YouTube juga memberikan solusi, teman-teman. Kalau saat kita mengajukan monetisasi atau peninjauan dan channel kita belum disetujui, kita diberikan solusi. Ini hanya untuk gambaran karena setiap channel tentunya akan berbeda masalah begitu ya. Nah, di sini yang tidak boleh di sini adalah konten digunakan ulang. Di garis bawah ya. Jadi teman kita ini ada kemungkinan beberapa videonya itu menggunakan konten yang digunakan ulang. Kita sebut misal saja reupload seperti itu ya, tetapi ini yang lebih tahu teman kita. Mungkin besok kita bisa mengundang, kita bisa diskusi bersama ya teman kita ini. Nah, yang tidak boleh itu apa teman-teman? Perhatikan, dicatat baik-baik ya, diperhatikan, dicatat baik-baik. Nanti saya tampilkan di samping video saya ini ya, screenshotnya akan saya tampilkan di sana. Nah, yang tidak boleh itu apa saja? Nah, ini ada beberapa contoh hal yang tidak boleh dimonetasi atau yang tidak bisa dimonetisasi, teman-teman. Yang pertama, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Apalagi sekarang itu dengan mudahnya kita mengambil video short dari channel orang lain. Nah, ini harus hati-hati, teman-teman. Ya, ini harus hati-hati. Ini poin pertama, dan memang benar bahwa video short itu memudahkan kita mendapatkan subscriber. Ya, mudah sekali. Tetapi kalau untuk dimonetisasi dengan menggunakan konten orang lain itu memang cukup sulit ya, cukup sulit. Yang kedua, koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, ini menjadi catatan. Jangan sembarangan menggunakan musik dalam video teman-teman. Pastikan itu yang aman. Salah satu yang jelas aman adalah menggunakan musik audio di YouTube sendiri. Teman-teman bisa akses di YouTube Studio dari channel teman-teman. Di sana banyak musik gratis, bebas hak cipta dan aman ya. Lalu yang ketiga, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Nah, ini menjadi ya, ini reupload juga ya teman-teman, ini terlihat jelas di sini. Ya, lalu yang berikutnya, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Jadi kalau kita mengambil video dari orang lain, ada kemungkinan video tersebut juga diupload oleh orang lain juga, maka itu banyak sekali ya di YouTube itu juga dilarang.
Pesan saya sih kalau mau menggunakan konten seperti ini, gunakan yang lisensi Creative Commons. Itu aman dan bisa dimonetisasi. Yang terakhir, promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Nah, ini memang cukup riskan ya. Kita mempromosikan konten orang lain itu ternyata juga masuk yang tidak boleh dimonetisasi, teman-teman. Jadi hati-hati dalam hal mempromosikan ya konten-konten orang lain begitu ya. Lebih baik memang di sini disarankan konten yang original. Oke, lalu berikutnya yang boleh itu apa, teman-teman? Jadi saya sarankan mulai sekarang, mumpung channel teman-teman itu masih kecil, mohon maaf ya, bukan merendahkan, tetapi mumpung masih kecil, teman-teman bisa merefleksikan ini sebagai contoh dan membuat konten-konten yang tentunya sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Contoh hal boleh dimonetisasi. Yang pertama, revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Jadi kalau mau membuat konten reupload, berikan reaksi-reaksi. Banyak contoh yang bisa kita ambil dari YouTuber besar ya, mereka mengkomentari video tertentu. Nah, itu bukan reupload di sini ya, atau masih aman kalau dalam contoh ini. Lalu klik dan konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Jadi kita mengkritisi konten orang lain itu juga aman. Adegan suatu film yang dialog atau ini voice overnya telah Anda ubah, jadi diedit. Banyak konten kreator besar seperti ini, teman-teman. Jadi membuat video reaksi atas uploadan orang lain ya, atau konten orang lain, itu bagus menurut saya. Dan banyak yang sukses juga. Berikutnya, pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor meraih kemenangan atau mengakibatkan kekalahan. Jadi kita memberikan komentar atas suatu pertandingan sepak bola misalnya ya, atau yang lainnya. Itu hanya contoh aja. Berikutnya, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, ini aman ya. Aman seperti yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Ya, saya membahas soal Mr. Beast ya. Di sana saya memberikan komentarnya terkait dengan game Squid Game ya. Nah, itu bisa seperti itu dan aman ya, ada logo dolarnya, teman-teman. Bisa dicoba. Lalu rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Nah, ini juga aman. Jadi ini teman-teman bisa mulai dari sekarang ya, memastikan bahwa konten yang teman-teman gunakan, kalau ada yang mau reupload, pastikan yang boleh, contoh yang boleh ini ya, yang boleh dilakukan. Jadi jangan yang tidak boleh dilakukan ya, nanti seperti teman kita harus mengedit ya. Nah, solusinya apa kalau channel teman-teman itu ditolak ya? Jadi ada solusinya di sini. Bagian kedua di sini, edit channel Anda lalu ajukan permohonan monetisasi kembali. Jadi diberi kesempatan, teman-teman. Jadi poin-poin yang sudah disampaikan di atas tadi dicari, diedit, diperbaiki. Lalu biasanya juga ada batas pengajuan. Nah, Anda dapat mengajukan permohonan ulang mulai tanggal di sini, di contoh ini ya, 15 Desember 2021 selama channel Anda memenuhi persyaratan berikut. Jadi yang di bawah 4 syarat itu juga harus dicentang lagi atau harus tercentang warna hijau. Itu baru boleh kita mengajukan kembali. Terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe, tekan like-nya. Siapa tahu tembus 1000 like.